Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan dan kesehatan, yang sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih menakdirkan kita untuk belajar secara jarak jauh, pembelajaran daring. Ya, mudah-mudahan untuk periode ini dari tanggal 11 Januari sampai nanti menjelang kedatangan kalian tanggal 30 Januari, mudah-mudahan ini pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh yang periode ini periode yang terakhir, sehingga nanti kalian pada tanggal yang sudah ditetapkan tersebut tanggal 30 Januari bisa datang, yang mana setelah itu insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kemudian setelah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk umat beliau Rasulullah yang senantiasa istiqomah berada di jalan kebenaran, yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, anak-anakku kelas 10 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang Pak Eko sampaikan tadi, mudah-mudahan periode ini 11 sampai nanti 29 atau 28 Januari ini merupakan periode terakhir kita di dalam pembelajaran secara online ya. Kemudian nanti tanggal 30 insya Allah akan datang kedatangan kalian ke pondok. Nah, setelah itu nanti kita akan mengikuti pembelajaran secara online. Baik anak-anakku, untuk melanjutkan materi kita kemarin ya, yang sudah kita sampaikan sebelum kalian sedikit terbebas dari materi-materi di sekolah libur selama 2 minggu kemarin. Pada minggu yang kemarin, coba nanti kalian bisa buka di classroom yang sudah Pak Eko sampaikan atau Pak Eko posting di sekitar akhir-akhir Desember. Ya, pada kesempatan yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan tentang kaitannya dengan teks negosiasi yang berkaitan dengan apa? Ada yang masih ingat? Kaidah negosiasi bukan ya? Ya, coba nanti kalian buka buku, kemudian pertanyaan dari Pak Eko tadi, apa yang kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelum kalian liburkan, nanti kita kalian coret-coret di forum diskusi ya nantinya, karena jam kita untuk pembelajaran kita untuk periode ini agak berbeda ya. Jadi kalau sebelum periode yang ini itu cuma 60 menit. Nah, kalau sekarang ada sekitar 60-70 menit ya. Ada selisih 10 menit ya. Dimulai pukul 7 kemudian diakhiri pukul 12, terbagi menjadi 8 jam pelajaran. Baik, nanti silahkan kalian coret-coret di forum diskusi, semuanya wajib mengisi ya, yaitu terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang ke-6 tentang negosiasi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan menganalisis isi dan kebahasaan teks negosiasi. Akan tetapi untuk pertemuan yang pertama ini, maksudnya bukan yang negosiasi yang pertama ya, ini kalau Pak Eko
Lihat ini sudah pembicaraan tentang negosiasi yang ketujuh, ya, pembicaraan tentang negosiasi yang ketujuh. Nah, yang perlu kalian coret-coret di dalam forum diskusi di Classroom nantinya adalah mengenai materi apa saja yang sudah Pak Eko sampaikan pada pertemuan negosiasi yang keenam. Nah, baik. Pada negosiasi yang ketujuh ini kita akan membicarakan tentang analisis isi negosiasi. Dengan judul di situ poin 1, negosiasi untuk beragam kepentingan. Baik, kalau lihat seperti ini. Silahkan kalian juga bisa buka buku kalian atau bisa melihat yang ada di layar kalian. Perhatikan kembali contoh-contoh teks negosiasi pada pelajaran sebelumnya. Percakapan tersebut semuanya berisi adu tawar yang kemudian berujung pada kesepakatan atau tidak kesepakatan. Nah, di contoh-contoh negosiasi yang ada mulai percakapan antara Adam dan Hasan, kemudian Lina dan Yani dan lain sebagainya, itu adalah contoh-contoh sederhana dari sebuah negosiasi. Yang kebetulan dari contoh percakapan yang ada itu ujung-ujungnya kesepakatan. Akan tetapi nanti jangan kaget apabila kalian melihat percakapan-percakapan negosiasi yang tidak diakhiri dengan suatu kesepakatan, ya. Karena ya, kemungkinan akhir dari sebuah negosiasi itu hanya ada dua, yaitu kalau tidak sepakat ya sepakat, kan seperti itu. Istilah lain dari adu tawar keinginan ini kita istilahkan dengan negosiasi. Jadi dulu sebelum kalian mengetahui apa itu negosiasi, sebenarnya sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, yaitu kegiatan adu tawar dan lain sebagainya. Kalian berbelanja ke pasar kemudian menawar apa yang akan kalian beli, harganya kalian tawar. Kalian ketika berada di pondok, ketika diberi tugas oleh ustadz-ustadz kalian, kemudian kalian menawar, dikumpulkan besok saja ustadz. Nah, termasuk itu adalah dalam kaitannya dengan negosiasi, ya. Istilah lain dari adu tawar keinginan ini kita istilahkan dengan negosiasi. Adu tawar atau negosiasi ternyata sering terjadi dalam berbagai kesempatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika berhubungan dengan orang lain, kita tidak bisa lepas dengan proses negosiasi dalam bentuk dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi bahkan di situ disampaikan dalam setiap lini kehidupan kita, ya. Ketika kita bersinggungan dengan orang lain, pasti di situ akan ada yang namanya proses negosiasi. Kalau di buku kalian dikatakan kita tidak bisa lepas dengan proses negosiasi dalam bentuk dan tingkatan yang berbeda-beda. Artinya proses negosiasi itu bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ringan maupun hal yang sifatnya agak serius. Coba kalian ingat-ingat kembali selama 1 hari kemarin ditambah hari ini, adakah proses negosiasi dalam kehidupan kalian? Dari sekian anak yang ada ini, pasti ada beberapa yang dalam jangka waktu 1 hari sampai hari ini, hari kemarin sampai hari ini, pernah melaksanakan yang namanya negosiasi, ya. Mungkin saja bilang sekalian sampaikan kepada orang tua kalian, misalkan Pak, ini pembelajaran daring dilanjutkan, periode ini jumlah jamnya lebih, durasi waktunya lebih panjang, sedang HP ini lelet Pak ketika digunakan, minta dibelikan yang baru Pak. Itu adalah
contoh proses negosiasi. Kemudian di situ nanti ada adu tawar, keinginan-keinginan yang disampaikan oleh orang tua kalian, kemudian kalian juga menyampaikan keinginan kalian. Itu adalah proses negosiasi. Intinya negosiasi itu tidak lepas dengan kita yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Ingat karakter negosiasi kemarin, bahwasannya negosiasi itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Negosiasi tidak bisa dilakukan seorang diri. Baik. Di dalam pergaulan sehari-hari, kecakapan bernegosiasi sangat diperlukan. Kemarin sudah Pak Eko sampaikan mengenai strategi-strategi di dalam bernegosiasi, konsep-konsep dasar di dalam negosiasi, ada Batna, Zopa, reservation price, dan lain sebagainya. Kemudian ada strategi umum, mulai dari membuat agenda, mengancam, memanipulasi, dan lain sebagainya. Bahkan sudah Pak Eko sampaikan mengenai strategi-strategi khusus ketika kita dihadapkan pada proses negosiasi yang tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini adalah usaha-usaha kita agar kalian itu cakap di dalam bernegosiasi. Dalam contoh-contoh terdahulu, kecakapan bernegosiasi diperlukan untuk menentukan tempat belajar kelompok. Contohnya ya kemarin ya, memilih tujuan wisata, memilih ketua kelas atau ketua OSIS. Dalam kehidupan yang lebih luas, kecakapan tersebut diperlukan dalam pergaulan masyarakat, bidang pekerjaan, dan bidang kehidupan bernegara. Nah, ini sudah masuk pada analisis isi di dalam negosiasi. Ternyata negosiasi itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Ya, negosiasi bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, tidak hanya kepentingan yang sifatnya sederhana atau kepentingan yang tidak terlalu penting. Misalkan memilih tujuan wisata bagi Pak Eko itu tidak terlalu penting ya. Kemudian memilih tempat belajar kelompok itu pun juga tidak terlalu penting. Jadi mulai dari hal-hal yang kurang penting dan sangat penting sekali, semuanya bisa dinegosiasikan, bahkan sampai kehidupan bernegara. Nah, berikut contoh-contoh kegiatan yang perlu diselesaikan melalui negosiasi, misalkan jual beli barang dan jasa, penggajian karyawan, ini pun perlu dinegosiasikan. Biasanya sebelum kita bekerja di suatu tempat, kita negosiasi tentang gaji kita kepada pimpinan perusahaan tersebut, penyusunan program-program organisasi, pembagian warisan. Nah, untuk yang nomor 5 ini terkait dengan pembagian warisan, negosiasi bisa dilakukan, tetapi ini lebih mudah untuk diselesaikan karena bagi kita untuk pembagian warisan secara Islam ini sudah diatur di dalam agama kita. Jadi kalau masing-masing ahli waris itu mengetahui ilmu tentang pembagian warisan ini, tentunya di dalam proses negosiasinya itu tidak terhambat oleh apapun. Yang penting sudah ada ilmunya, diterapkan, selesai. Tetapi perlu dinegosiasikan. Artinya apa? Ahli-ahli waris dalam keluarga harus disatukan, diajak berbicara dan lain sebagainya untuk menghindari kesalahpahaman. Pembagian warisan seperti itu. Kemudian sengketa rumah atau tanah, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, penentuan calon wakil rakyat dalam satu partai politik. Lupa untuk nomor 8, bukannya itu pemilu, kita tidak negosiasi dengan siapa. Bukan seperti itu maksudnya. Coba perhatikan, penentuan calon wakil rakyat dalam suatu partai politik. Ini dilakukan oleh internal partai politik. Misalnya ada partai Demokrat atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di situ setiap menjelang pemilihan legislatif, pemilihan wakil rakyat, pemilihan anggota DPR maksudnya, sebelum itu kan partai politik harus memunculkan
nama-nama siapa yang akan dicalonkan sebagai anggota DPR, DPRD. Nah, sebelum memunculkan nama-nama tersebut, dalam internal partai politik tersebut biasanya ada yang namanya proses negosiasi. Proses negosiasinya seperti apa? Ya, Pak Eko tidak tahu kalau masalah seperti itu, karena itu urusan internal mereka, gitu. Nah, dari contoh-contoh yang ada itu tentunya kalian mengetahui, oh ini yang bisa diselesaikan dengan negosiasi, oh ini yang tidak perlu dinegosiasikan, seperti itu. Dengan demikian kecakapan bernegosiasi penting dikuasai dalam rangka memenangkan sebuah perselisihan pendapat, bahkan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, kita harus berpegang teguh pada negosiasi itu harus berakhir dengan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan. Ketika ada kegiatan, maksud, keinginan, ataupun namanya apa itu, yang tentunya yang melibatkan orang lain, seharusnya kita selalu menjadi pemenang dengan tanpa ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Dalam hal inilah kecakapan bernegosiasi merupakan kata kunci atau kunci dalam sebuah negosiasi. Itu anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kaitannya dengan menganalisis isi negosiasi, ya cukup sederhana saja untuk materi kita. Intinya apa sih, negosiasi itu bisa digunakan untuk kepentingan apa saja. Nah, tentunya kalian lebih paham. Bukan kalian lebih paham, tapi intinya kalian harus paham. Ya, harus paham tentang itu. Ya, untuk apa negosiasi itu dilakukan? Kegiatan-kegiatan apa yang bisa diselesaikan melalui proses negosiasi? Tadi sudah disebutkan di dalam buku kalian, ada poin nomor 1 sampai nomor 8. Nah, tentunya ketika ada kegiatan-kegiatan lain, kemudian kalian disuruh menentukan apakah ini bisa melalui proses negosiasi atau tidak, ya tentunya kalian harus bisa, ya. Intinya sesuai dengan karakter negosiasi yang ada, bahwasanya negosiasi itu melibatkan orang lain, seperti itu. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.